Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita merindukan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang berhasil, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tetapi tahukah saudara, untuk meraih sebuah kehidupan yang berhasil, cita-cita yang berhasil, itu tidak terjadi secara otomatis. Harus ada bagian yang kita kerjakan, dan ketika kita melakukan di dalam kasih karunia Tuhan, maka apa yang kita rindukan akan menjadi sebuah kenyataan. Karenanya pada hari ini saya ingin menyampaikan firman dengan judul Kami Siap Membangun. Nehemia pasal 2 ayat 17 dan 18, saya bacakan demikian bunyinya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka bersama-sama, kami siap untuk membangun. Lebih keras lagi, kami siap untuk membangun. Sekali lagi, kami siap untuk membangun. Dan dengan apa? Sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin. Alkitab mencatat Nehemia adalah seorang pegawai raja yang ada di Puri Susan di Persia atau di Iran pada masa kini. Tugasnya adalah juru minuman. Jadi ketika raja akan minum sesuatu atau makan sesuatu karena dia takut diracun, maka Nehemia yang harus mencoba terlebih dahulu. Tapi karena penjagaan sangat ketat, siapa yang berani meracuni raja? Sehingga akibatnya setiap hari Nehemia makan enak, minum enak. Dia tinggal di istana. Kehidupan yang sangat nyaman dimiliki oleh Nehemia. Tapi satu kali saudaranya datang dari Yerusalem dan menceritakan dengan hati yang pedih tentang kota Yerusalem yang tembok-temboknya telah hancur, telah runtuh, dan banyak orang menjarah rumah-rumah, harta-harta yang ada di dalam Yerusalem. Dan ketika Nehemia mendengar hal itu, timbullah vision di dalam pikirannya. Aku harus membangun kembali tembok Yerusalem, supaya Yerusalem tidak dicela, tetapi menjadi sebuah kota yang memiliki perlindungan dan dikagumi oleh banyak orang. Vision itu juga membangkitkan passion, satu gairah, satu kerinduan, satu semangat untuk dia mengerjakan bagiannya. Saudara, dia menangis karena passion itu. Dia berdoa dan berpuasa karena desakan hati untuk membangun sesuatu yang baik itu. Dan kemudian dia melakukan action. Dia meninggalkan Puri Susan atas izin raja dan minta persetujuan untuk dia boleh membangun kembali tembok Yerusalem. Dan ketika dia ada di Yerusalem yang telah lama dia tinggalkan karena masa pembuangan yang pernah dialami oleh orang Israel, dia kemudian mengajak orang-orang yang ada tinggal di sana, mari kita membangun kembali tembok ini. Aku jauh-jauh datang dari Persia karena aku terbeban, karena aku ingat akan bangsa ini. Masa kalian yang ada di Yerusalem tidak terbeban untuk membangun bersama? Dan akhirnya mereka mengucapkan kalimat tadi, kami siap untuk membangun. Nehemia punya visi. Nehemia punya gairah, semangat, passion. Dia melakukan aksi, tindakan. Tapi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, pekerjaan itu tidak mungkin tuntas. Tetapi ketika dia bisa bekerja sama, maka hanya dalam tempo 52 hari, tembok itu dibangun kembali.
Saya percaya dalam kehidupan ini Tuhan menaruh visi, Tuhan memberikan kepada kita sebuah gairah untuk kita bisa mencapai arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah mulai bertindak, take action, tapi kita tidak akan pernah mengalami perkara yang besar kalau kita bekerja sendirian. One man band, one man show. Kita membutuhkan teamwork, kerjasama dengan orang lain. Sehingga dalam hidup kita kalau kita mau berhasil, kita harus selalu memiliki teamwork attitude. Sikap hati yang selalu berpikir, aku tidak bisa melakukan perkara besar ketika aku tidak melibatkan orang lain. Itu sebabnya Nehemia berkata, kami siap untuk membangun. Bukan saya siap untuk membangun, tetapi kami. Visi, passion, action, teamwork adalah hal yang sangat berhasil, yang sangat penting untuk kita mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Saudara-saudara, apa itu visi? Dalam Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan berkata, without vision people perish. Jika orang tidak punya visi, dia akan binasa. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Hidup kita tidak tentu arah kalau kita tidak punya target, tidak punya sasaran, tidak punya visi ke depan. Secara sederhana, visi adalah gambaran masa depan yang lebih baik, yang menghasilkan passion atau gairah untuk kita meraihnya. Posisi kita sekarang di sini. Posisi yang kita rindukan di masa depan adalah itu yang lebih baik. Lalu kita bergairah, bergerak, melakukan aksi dari satu tempat ke tempat yang kita tuju tadi. Dan saya percaya seorang leader, seorang pemimpin adalah seorang yang mampu mengubah vision menjadi reality, menjadi kenyataan. Saudara-saudara, ada ungkapan berkata begini, vision without action is daydream, but action without vision is nightmare. Visi tanpa aksi, tanpa tindakan adalah mimpi di siang hari bolong. Tetapi aksi tindakan tanpa visi adalah mimpi buruk yang menakutkan. Karena kita bisa melakukan banyak hal, habis waktu, tenaga, energi, biaya, tapi kita tidak kemana-mana. Kita harus tahu sasaran yang jelas, yang baik di depan, dan kita harus meraih itu dengan pertolongan Tuhan. Nah, untuk meraih visi kita harus menetapkan sasaran atau goal. Visi itu biasanya jangka panjang, global. Tetapi goal adalah sasaran, tahapan yang kita bisa raih dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, goal adalah visi ditambah langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Kalau saya berada dalam posisi ini dan saya merindukan kehidupan di masa depan lebih baik, maka ada langkah 1, 2, 3, 4, 5 untuk mencapai itu menjadi kenyataan. Goal adalah mimpi yang punya batas waktu. Ada orang yang bilang gini, saya ingin jadi salah satu dari 10 orang terkaya di kota ini. Oh bagus, kapan visi Anda itu akan terrealisasi? Ya kapan-kapan. Itu lagu Kus Plus zaman dulu saudara. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Itu gak akan jadi kenyataan. Visi itu mesti achievable. Sesuatu yang bisa diraih, yang terukur. Dan punya deadline, punya batas waktu untuk kita mengejar dan mengerjakan hal tersebut. Benjamin Mays adalah seorang yang pernah berkata demikian. Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sasaran yang tidak tercapai, tapi tidak mempunyai sasaran untuk dicapai. Itu tragedi terbesar. Lebih baik saudara punya sasaran, punya visi, punya target, tapi tidak tercapai daripada tidak punya sasaran untuk dicapai. Soekarno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau nggak sampai bintang, setidaknya jatuhnya di awan. Kalau nggak sampai awan, setidaknya jatuhnya di gunung tinggi. Kalau tidak di gunung tinggi, setidaknya jatuhnya di pohon kelapa yang paling tinggi. Tapi kalau saudara tidak punya sasaran, tidak punya visi, hidupmu berakhir di got, saudara.
Saya mau bilang, milikilah visi yang besar, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Saudara mendoakan doa-doa kecil, Tuhan akan mengabulkan. Doa sedang Tuhan kabulkan. Doa besar, Tuhan yang maha besar juga akan mengabulkan. Jadi jangan nanggung, kalau doa jangan doa untuk perkara kecil-kecilan. Doa untuk perkara yang besar, karena Allah yang besar akan sangat merasa terhormat ketika kita mengucapkan doa dan permohonan besar kepada Dia yang maha besar itu. Saudara, kita harus punya visi, kita harus punya gairah untuk mencapainya. Kita harus mewujudkan dalam sebuah tindakan, ada goal, ada sasaran untuk kita capai. Tapi satu hal yang penting yang saya mau tekankan hari ini adalah teamwork attitude. Satu hal yang sangat penting untuk sukses, untuk mengembangkan pekerjaan, potensi atau apapun, saudara harus membuka hati untuk bekerja sama dengan orang lain. Kalau saudara mau untung sendiri, engkau bisa melakukannya. Tapi kalau engkau mau untung besar, engkau harus berbagi keuntungan dengan orang-orang yang lain. Bukankah prinsip itu yang harus kita miliki dalam dunia bisnis? Satu hal yang sangat penting dalam hidup ini adalah kerjasama. Jack Ma, seorang pengusaha terkenal dari China, pernah berkata, "No matter how smart you are, if you don't know how to work with people, your dreams will just be dreams." Gak peduli betapapun pintarnya Anda, jika Anda tidak tahu bagaimana caranya bekerja dengan orang lain, kerjasama dalam sebuah tim, impianmu hanya tinggal menjadi impian. Hanya mimpi di siang hari bolong. Saya percaya tidak ada orang yang sukses sendirian. Amin. Dokter membutuhkan pasien, dosen membutuhkan mahasiswa, penjual membutuhkan pembeli, seorang pencetak gol, bintang kenamaan, membutuhkan kesebelasan untuk bersama-sama dengan dia bermain dalam sebuah pertandingan. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu zaman ini bukan zaman kompetisi, di mana kita menendang yang lain supaya kita naik ke atas. Tapi kita harus berkolaborasi, bekerja sama, karena melalui kerjasama itu perluasan impact dalam kehidupan ini akan tercapai. Kalau saudara mau kerja lebih cepat, kerja sendirian. Tapi kalau engkau mau kerja lebih hebat, kerja bersama dengan orang lain. Saudara tahu bahwa McDonald itu sudah didirikan sekian puluh tahun yang lampau di Amerika Serikat oleh dua orang kakak beradik. Mereka bikin hamburger yang sangat enak dan namanya juga McDonald dari awal. Tapi mereka mengerjakannya sendiri dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Orang antri di kedai mereka yang kecil. Sampai ada seorang yang nggak bisa bikin hamburger sebetulnya. Dia tidak ada hubungan keluarga dengan adik kakak ini. Namanya Ray Kroc. Dia bilang, boleh nggak saya bikin sistemnya? Nanti saya akan jual seperti apa yang kamu bikin ini, tapi akan ada franchise. Dia bicara dan sebagainya. Kakak beradik ini agak asing dengan konsep itu. Karena konsep franchise waktu lalu belum terbiasa. Mereka bilang, udahlah saya gini aja gak apa-apa kok. Dan berapa banyak pedagang bahkan di kota ini yang dari muda sampai tua, dia tahu resepnya sampai lanjut usia dan dia mati bersama dengan resep itu. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana resep andalannya itu. Tapi akhirnya setelah berkali-kali Ray Kroc berkata, sudahlah kamu gak akan rugi, kamu akan untung. Kamu dapat sekian persen dari keuntungan setiap kali ada outlet McDonald yang dibuka. Akhirnya mereka bilang, oke deh kita coba 1 outlet, 2 outlet, sekarang tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Prinsip yang digunakan, kalau saudara mau kerja cepat, kerja sendiri. Tapi kalau saudara mau bekerja hebat, kerja bersama dengan orang lain. Zaman ini bukan zaman kompetisi. Zaman ini adalah zaman kolaborasi. Zaman ini bukan saudara menjelek-jelekan pesaingmu, memburukan dan sebagainya. Tapi saudara berkata semuanya bagus. Tapi saya masih punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Ini keistimewaan. Dan saya percaya bahwa kerjasama adalah sesuatu yang sangat baik. Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat
pernah berkata, kekuatanku dapat menutupi kekuranganmu, tapi kekuatanmu dapat menutupi kelemahanku atau kekuranganku. Yang bagus dari saya bisa mengimbangi apa yang buruk dari engkau, tapi apa yang bagus dari dirimu bisa menutupi apa yang merupakan kelemahan dari diri saya. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, saya bisa melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan, tapi Anda juga bisa melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan. Dan bila kita melakukannya bersama-sama, kita akan melakukan perkara yang besar. Betapa bijaksananya apa yang diucapkan oleh orang saleh ini. Saudara, kalau saya baca dalam Alkitab Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Berdua lebih baik dari seorang diri. Karena jika yang satu jatuh, yang satu bisa mengangkatnya. Tapi celaka orang yang jatuh dan tidak punya teman untuk bisa mengangkatnya. Alkitab bilang, jika 2 orang di dunia sepakat minta apa saja. Apa saja. Sekali lagi, yang diminta apa? Apa saja. Permintaannya akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang janji ini siapa? Yesus. Karena Yesus tahu kuasa kesepakatan. Kuasa dari kerjasama, saudara. Markus 2 menceritakan ada seorang lumpuh. Bertahun-tahun lumpuh. Ketika Yesus ada di Kapernaum, ada 4 orang teman si lumpuh ini mengangkat mereka dan ingin membawa kepada Yesus. Ternyata sulit tempat di mana Yesus ada setelah dijejali oleh orang-orang dan mereka tidak bisa masuk, apalagi harus menggotong si lumpuh ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan sesuatu yang paling sulit. Mereka naik ke atap, dia buka bagian atas dari rumah itu, dia turunkan pakai tali dan Yesus melihat iman mereka, kata firman Tuhan. Yesus melihat iman 4 orang ini dan Yesus menyembuhkan. 4 orang pasti punya pikiran yang berbeda. Bayangkan kalau satu yang bilang begini, sudahlah kita bawa lewat kanan. Temannya bilang enggak, lewat kiri saja. Yang satu bilang, udah lewat depan. Yang satu bilang, udah lewat belakang. Bukannya sembuh, ini orang lumpuh mati, saudara sekalian. Tapi karena 4 orang komandonya satu dan sehati, mereka naik ke atas dan mujizat terjadi. Saya percaya kalau saudara sehati, berkat besar akan terjadi. Kalau saudara dan saya sepakat, mujizat masih terjadi. Karenanya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri. Begitu juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Mengapa? Supaya doamu jangan terhalang. Itu kata firman Tuhan. Supaya doamu jangan terhalang, mesti sepakat. Suami boleh doa, minta Tuhan memberkati. Tapi kalau engkau tidak rukun, tidak sepakat, tidak sehati dengan pasanganmu, gak terjadi itu. Tapi kalau kita sehati sepakat, doa kita tidak terhalang, doa kita didengar oleh Tuhan dan berkat dicurahkan. Bahkan dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6, ketika menara Babel yang menentang Allah itu didirikan, Tuhan masih bisa bilang begini, kalau mereka bersatu, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Semuanya dapat terlaksana. Kalau orang melakukan dengan satu hati. Bayangkan, ini satu hati untuk melakukan hal yang buruk, saudara. Kalau mereka sepakat sehati, tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Ulangan 32 mencatat, 1 orang dapat mengejar 100 orang. Tapi 2 orang bisa mengalahkan 10.000 orang. Mestinya 1 mengalahkan 100, 2 mengalahkan 200. Tapi kenapa kita berkata 1 kalahkan 100, 2 mengalahkan 10.000? Karena di dalam kolaborasi, teamwork, kerjasama, perkara besar terjadi. Ingat yang saya ucapkan tadi. Kalau saudara mau kerja cepat, kerja sendirian. Tapi kalau saudara mau kerja hebat, kerja bersama dengan orang lain. Siapa mau kerja hebat, bukan hanya kerja cepat.
Siapa ingin meraih hasil hebat, bukan hanya meraih hasil cepat. Bukan hanya sekedar fast, cepat, tapi great, sesuatu yang hebat yang kita bisa peroleh. Nah, untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, maka kita harus memiliki kualitas karakter tertentu. Apa saja? Misalnya, kita ini harus mudah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan orang lain. Orang memang karakternya berbeda-beda. Ada sanguin, melankolik, flegmatik, kolerik. Tapi kita harus belajar beradaptasi. Kita harus memiliki hati yang rendah, menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Tanpa itu teamwork tidak mungkin bisa diperoleh. Kalau orang masing-masing gengsi, sombong, mana bisa bekerja sama. Kita harus belajar respect others, menghormati orang lain. Sifatnya positif, jangan cuma negatif aja. Kalau ada satu proyek baru dan sebagainya, langsung ngomongnya negatif, langsung pikirannya negatif, langsung hatinya negatif. Seorang yang berkata, kami siap untuk membangun, adalah orang yang positif, proaktif. Proaktif adalah sebuah tindakan tidak menunggu secara pasif, tetapi melakukan sesuatu bahkan sebelum orang lain melakukannya. Suportif, selalu mendukung, bukan menggerogoti. Rela berkorban, itu adalah kualitas dari kerjasama. Gak mau mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Gak mau cari untung diri sendiri lalu orang lain ditendang. Tapi kalau saya untung, kamu juga untung. Kamu maju, kita juga maju bersama-sama. Dan kualitas kerjasama yang sangat penting adalah sehati untuk meraih visi. Kalau kita sehati, berkat dicurahkan, kemenangan akan diberikan.